Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin muhibin rahimakumullah yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini, malam yang sangat indah, malam yang penuh dengan barokah, malam yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ampunan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ketenangan dan kedamaian kepada kita. Pada kali ini saya akan menyampaikan hal-hal yang sangat penting bagi kita supaya kita lebih meyakini akan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa kita adalah makhluk Allah yang beragama Islam, yang percaya kepada Allah, maka segala sesuatu harus diserahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu materinya yang akan disampaikan pada kali ini adalah tawakal kepada Allah. Tawakal itu apa? Tawakal itu artinya berpegang hati hanya kepada Allah. Berserah diri hanya kepada Allah. Jadi kita orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah harus berserah diri hanya kepada Allah. Tawakal merupakan ujungnya dari ketakwaan. Setelah takwa adalah tawakal. Jadi kita tidak cukup iman saja, tidak cukup takwa saja, tapi harus bertawakal. Ada orang yang percaya kepada Allah, tapi segala urusan tidak diserahkan kepada Allah. Itu juga suatu hal yang tidak benar dan tidak sempurna ibadahnya. Saudara muhibin rahimakumullah yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada untian yang perlu kita ketahui bahwa Kiai Haji Muhammad Wahid menyatakan tawakal itu dibagi 3 rukun. Rukun yang pertama itu adalah ilmu. Kemudian yang kedua, tenang hatinya karena Allah dijadikan sebagai al-wakil. Dan yang ketiga, amal perbuatan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang pertama adalah ilmu. Jadi kita kalau sudah punya ilmu, baik ilmu itu didapatkan dari dalil akli atau dalil nakli, kita yang membaca Al-Quran, kita membaca hadis-hadis Rasulullah. Setelah kita memahami, mengetahuinya bahwa Allah itu adalah Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Jadi semua makhluk Allah itu dikasih oleh Allah, dan tidak semua makhluk itu dicintai oleh Allah, tapi hanya dikasih, dan tidak semua disayang. Yang disayang itu hanya orang-orang yang bertawakal. Kita bisa lihat binatang dikasih rezeki oleh Allah, kemudian tumbuh-tumbuhan juga, manusia apakah orang yang kafir, apakah orang muslim, orang munafik, semuanya dikasih rezeki oleh Allah. Karena itu merupakan sudah
merupakan haknya Allah. Dalam Al-Quran dikatakan innallaha khalaqal lakum ma fil ardi jami'a. Sesungguhnya Allah telah menciptakan apa yang ada di muka bumi ini ada untuk kamu sekalian. Kemudian karena dengan ilmu maka kita berkeyakinan Allah itu mengetahui yang terbaik untuk makhluknya. Apalagi kita orang yang beriman, orang muslim, harus berprasangka baik. Allah itu akan memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Dan kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Yang selanjutnya, yang ketiga, karena kita punya ilmu, kita harus yakin bahwa Allah itu tidak perlu makhluk. Tapi makhluklah yang perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Yang bergantung itu siapa? Manusia, jin juga bergantung kepada Allah. Para nabi, para rasul itu bergantung kepada Allah. Malaikat juga sebagai utusan Allah bergantung kepada Allah. Sudah merupakan hukumnya Allah. Bukan malaikat butuh kepada Allah, tapi bukan Allah yang butuh kepada malaikat, tapi malaikat yang butuh kepada Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Malaikat, manusia itu adalah makhluk yang butuh kepada yang maha kuasa. Allah tidak akan menyalahi kepada janjinya. Janji Allah itu pasti dan yakin kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang beriman itu janjinya adalah surga, kenikmatan, kebahagiaan. Janji itu al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Ancaman bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang yang kufur, orang yang membuat kerusakan di muka bumi adalah neraka, kebinasaan, kekecewaan, ketidaktenangan. Itulah janji Allah yang akan diberikan kepada makhluknya. Orang yang beriman itu sudah yakin kepada qada baik dan qada buruk, ya, kepada takdir baik dan takdir buruk. Di mana sedang sakit, ya bersabar itu. Di mana sedang dalam kesulitan, bersabar. Di mana sedang mendapatkan kenikmatan, rezeki yang lapang, bersyukur kepada Allah dengan sepenuh hati. Semakin dekat kepada Allah, semakin sering berzikir, semakin sholatnya lebih khusyuk, semakin banyak bekerja sama dengan orang lain, berinteraksi dengan sesama, punya harta lapang, bersedekah, mengeluarkan zakatnya, dan selalu dikasih ilham untuk berbuat kebaikan. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang menjauhi kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, akan merasa berat untuk melakukan ibadah. Apakah untuk melaksanakan sholat, untuk berbuat baik kepada sesama, itu merasa kesulitan. Karena ya di dalam hatinya sudah menumpuk ratusan atau ribuan setan, sehingga sulit untuk membuka hatinya untuk kebaikan kepada sesama. Bahkan orang-orang yang sudah tertutup hatinya itu akan menghalang-halangi kepada orang yang beribadah, tidak suka kepada ulama, tidak suka kepada kiai, tidak suka kepada orang-orang yang soleh, bahkan ingin memberhentikannya, ingin menghancurkannya. Itu karena dia itu sudah disusupi oleh setan atau iblis, dajjal anatullah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun tawakal yang kedua yaitu tenang hatinya, karena Allah dijadikan sebagai al-wakil. Al-wakil itu adalah yang mewakili kita, yang melindungi kita. Kita harus yakin yang mewakili kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berdoa,
wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasiro. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan cukuplah Allah sebagai penolong. Jadi kita memohon perlindungan itu hanya kepada Allah secara batin itu, bukan kepada siapa-siapa. Kita meyakini sesuatu terjadi itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengagungkan kepada selain Allah. Dalam istilahnya togut. Togut itu menurut Syekh Qardawi itu adalah peraturan-peraturan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, atau bisa dikatakan undang-undang misalkan. Itu togut menurut Syekh Qardawi. Undang-undang yang dibuat oleh negara misalkan. Tapi ya kalau di Indonesia itu karena negara Indonesia berpahasa Pancasila, peraturan yang dibuat oleh DPR bersama Presiden itu ada nilai ketuhanan yang Maha Esa, sila ke-1. Ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya. Itu sudah sesuai isi Pancasila dengan isi kandungan Al-Quran, tidak bertentangan dengan isi kandungan Al-Quran. Berarti bahwa peraturan yang ada di kita di Indonesia ini bukan togut. Tapi kalau di negara-negara sekuler, negara-negara ateis, tidak percaya kepada Tuhan, itu masuknya togut. Ikhwatul muslimin, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Jadi ya, orang-orang yang sudah bertawakal kepada Allah akan mencari perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam kehidupan itu orang masih membutuhkan bantuan manusia, kadang-kadang bekerja sama dengan binatang seperti dengan anjing pelacak, kadang-kadang ada yang bekerja sama dengan jin misalkan. Bagaimana hukumnya gitu. Misalkan kalau pejabat itu, presiden itu ada pas pampresnya, di Ormas misalkan, di NU ada bansernya, di Muhammadiyah ada kokamnya. Apakah itu merupakan perbuatan yang musyrik karena telah meminta pengawalan dari manusia? Hal yang seperti itu adalah tidak termasuk musyrik. Itu iltimas, itu adalah usaha ikhtiar secara tohir gitu. Tapi akhirnya secara batin harus berserah diri kepada Allah. Seperti peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah. Peristiwa pada zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat membawa unta ya. Kemudian sudah di depan rumah, untanya di depan rumah Nabi Muhammad SAW tidak diikat. Masuk ke rumah Rasulullah, kemudian Rasulullah melihat untanya tidak diikat, maka Rasulullah menyuruh kepada sahabatnya supaya diikat. Kan saya sudah bertawakal ya Rasulullah. Iya, secara batin itu sudah bertawakal kepada Allah, tetapi secara dohir ya itu harus diikat supaya ya binatang itu tidak lari atau ada yang mencuri. Tapi tidak boleh berkeyakinan bahwa yang membuat binatang tidak lepas itu karena adanya tali itu. Tidak boleh bertawakal kepada tali, tapi bertawakal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kalau menitipkan kepada sesuatu itu tidak pasti apanya, tidak pasti atas perlindungannya itu. Kemudian misalkan itu kita keluar dari rumah, kita maka bacakan bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita bertawakal kepada Allah, insya Allah akan mendapat nilai pahala, sudah diserahkan kepada Allah dan Allah akan memberikan keselamatan kepada kita. Mau tidur juga kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertawakal kepada yang lain. Yang berhak ditawakali adalah Allah Subhanahu wa taala. Para muhibin rahimakumullah yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
Kita di dalam kehidupan ini kadang-kadang merasa bimbang ya mengenai ya berserah diri itu. Kok kenapa orang itu kalau sakit berobat ke dokter, beli obat ke apotek gitu. Udah aja cukup dengan bertawakal. Ya Allah minta disembuhkan. Karena dalam Al-Quran dan hadis juga kita diperintahkan untuk ikhtiar, untuk usaha. Ikhtiar itu bisa dengan kita berpikir, bekerja, bisa dengan doa itu. Berupaya mencari-cari wasilah ya, tawasul istilahnya. Jadi beli obat ke apotek itu tawasul, beli obat ke warung tawasul, wasilahnya dengan obat. Hakikatnya kita sembuh itu bukan dengan obat itu tapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ke dokter juga harus berkeyakinan bahwa itu hanya syariat saja. Tapi kita harus tawakal kepada Allah bahwa yang menyembuhkan sakitnya kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertawakal kepada dokter, berarti kita telah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu kita ini harus bertawakal. Kenapa? Karena kita masih makhluk yang masih belum sempurna, masih dalam tahap syariat, kecuali sudah mencapai ma'rifat seperti para nabi, para waliullah. Itu orang-orang pilihan, orang yang terkasih. Karena sudah tingkatannya tingkatan tajrid ya. Segala ucapan yang dimintakan Allah bisa berkata kun fayakun, jadilah maka terjadi. Ya seperti peristiwa Siti Maryam. Dia diam di mihrab tapi dia bisa makan, bisa minum, itu diantari makanannya itu. Dari mana datang? Dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril itu. Nabi Musa itu di hutan misalkan atau di padang pasir, ketika tidak ada air ya dia cuma diperintah oleh Allah supaya memukulkan tongkatnya keluar air. Kemudian Allah memberikan mana dan salwa secara ya datang secara langsung. Itu bisa terjadi kalau sudah tingkatannya tajrid. Kalau kita sebagai manusia biasa ya dengan proses adanya asbab, adanya sebabnya. Mau misalkan pintar ya harus belajar gitu. Mau punya ya harta juga harus ada usaha kita ini. Harus bekerja, bukan tinggal diam. Jadi olah in labora, bekerja dan berdoa itu harus disatukan. Kemudian kita meyakini Allah akan memberikannya, Allah akan melapangkannya. Dan kita harus berkeyakinan bahwa rezeki itu dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Jadi secara batin itu harus mengikat kepada kita bahwa kita bertawakal kepada Allah. Jangan kita hanya kepada syariat saja. Syariat kita harus tempuh dohiriyahnya, hakikat batinnya juga harus kita tempuh. Insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan melupakan Allah kapanpun dimanapun, tapi kita ingat kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Para muhibin rahimakumullah yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah keimanan kita akan sempurna apabila kita bertawakal kepada Allah. Di dalam kehidupan itu manusia itu berinteraksi dengan manusia yang lain, disebutnya hubungan sosial. Pegawai dengan pegawai, kepala pimpinannya dengan karyawannya itu, majikan dengan bos. Nah, itu interaksi itu di dalam kehidupan sosial itu suatu hal yang disyariatkan. Bermuamalah yang baik, bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam, baik dalam jual beli, dalam gadai menggadai, sewa menyewa, itu kan interaksi ya, satu sama lain saling membutuhkan, itu disyariatkan. Bukan berarti kita membutuhkan sesuatu bisa terjadi, bisa terwujud kebutuhan kita karena manusia, bukan. Pada hakikatnya
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam tauhid rububiyah juga dikatakan Allah itu yang menciptakan manusia, yang mengurus manusia, yang memberi rezeki kepada manusia. Kalau Allah tidak memberi rezeki, ya kita tidak akan dapat sesuatu. Kalau Allah tidak mengurus, ya kita mati. Jadi yang mematikan, yang menghidupkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Salati wa nusuki, salatku, ibadahku, wa mahyaya yang menghidupkan, wa mamati yang mematikan, lillahi rabbil alamin, hanya Allah Rabbul alamin. Jadi kalau sudah yakin ke sana, insya Allah berarti tauhid kita sudah benar-benar yakin, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para muhibin rahimakumullah yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya sekedar ilmu agama yang perlu kita pahami, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.